bertemu kembali dengan saya, Ibu Darningsih, dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk selalu bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Tahukah kalian apakah kalor itu? Dapatkah kalor berpindah? Untuk mempelajarinya, kita akan mengetahui dulu apa tujuan kita untuk mempelajari materi tersebut. Tujuan mempelajari materi kalor dan perpindahannya diantaranya setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tentang definisi daripada kalor. Kemudian dapat menyebutkan contoh benda-benda keseharian yang memiliki energi panas dengan benar. Mendefinisikan kalor terhadap perubahan suhu benda dengan benar. Mendefinisikan kalor terhadap perubahan wujud zat dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan terjadinya perpindahan kalor dengan benar. Aduh, hari ini cuacanya sangat panas ya. Tidak juga kok, soalnya hari ini aku memakai baju berwarna putih. Memangnya apa hubungannya warna baju dengan panas? Ada dong, saat kamu memakai baju berwarna hitam, maka bajumu akan menyerap panas lebih banyak dari baju berwarna putih. Halo sahabat cerdas, kenalkan, saya Aulia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh yang panas itu bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dengan waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Hal itu bergantung pada jenis bahannya. Bahan penghantar panas dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contoh konduktor yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Contoh isolator yaitu air, bata, kayu, styrofoam, kaca, dan udara. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan, air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena
Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan. Dan udara lautan berpindah ke daratan, maka terjadilah angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari di pesisir. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan. Maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian berwarna hitam dan putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian berwarna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan kedua yaitu suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ingat, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Keadaan ketiga yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Gimana anak-anak? Sudah paham kan? Apa itu kalor dan bagaimana kalor itu bisa berpindah tempat? Untuk mengerjakan tugas-tugasnya, silakan buka link berikut. Dan untuk mengembalikan tugas-tugasnya, silakan koordinasi dengan guru IPA masing-masing. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tentunya pada materi yang berbeda dan pada video pembelajaran yang berbeda. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengikuti dan mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.